dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan Sidang pembacaan putusan kasus korupsi PT Timah dengan terdakwa Harvey Muiz digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 23 Desember 2024. Di hadapan awak media dan para pengunjung sidang, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun 6 bulan atau 6,5 tahun terhadap Harvey Muiz. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dilakukan bersama-sama, kata Hakim Eko Arianto saat membacakan amar putusan. Vonis hakim lebih ringan dari tuntutan 12 tahun penjara dari jaksa penuntut umum. Hakim menilai tuntutan jaksa terlalu berat bagi Harvey Muiz. Tuntutan pidana 12 tahun penjara terlalu berat, ujar Eko Arianto. Namun, hakim tetap menilai tindakan Harvey Muiz tidak mendukung upaya pemerintah memberantas korupsi. Meski di sisi lain, catatan kriminal Harvey yang bersih tetap jadi pertimbangan lain untuk meringankan vonis. Selain vonis 6,5 tahun penjara, Harvey Muiz juga dikenakan denda senilai 1 miliar rupiah. Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan akan diganti pidana kurungan selama 6 bulan, tutur Eko Arianto. Harvey Muiz juga dituntut mengganti kerugian negara senilai 210 miliar rupiah jika terpidana tidak membayar paling lama 1 tahun setelah putusan pengadilan, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang. Jika harta bendanya tidak tercukupi, maka diganti dengan pidana penjara 2 tahun. Pabar Eko Arianto. Harvey Muiz sendiri sempat berdiskusi dengan tim kuasa hukum usai vonis dibacakan. Mereka kemudian sepakat untuk pikir-pikir dulu dengan penetapan hakim. Kami pikir-pikir, ucap salah satu tim pengacara Harvey Muiz. Sampai sidang pembacaan putusan selesai, tidak terlihat sosok Sandra Dewi yang mendampingi Harvey Muiz di ruang sidang. Harvey pun tidak banyak berbicara tentang putusan hari ini. Keterlibatan Harvey Muiz dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah diungkap Kejaksaan Agung RI pada akhir Maret 2024. Harvey Muiz ikut memfasilitasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Ia juga berperan mencari rekanan dalam urusan penyewaan alat peleburan timah di kegiatan pertambangan ilegal, serta mengumpulkan jatah keuntungan dari masing-masing rekanan untuk kemudian diserahkan ke PT Timah.